jasa dalam hidup saya adalah mama saya. Ibu ya? Saya gini itu benar-benar dari doa orang tua. Oke. Pure doa orang tua. Doa mama itu paling dikabulkan, bukan doa apa-apa ya. Yang paling berjasa dalam perjalanan YouTube-nya bro siapa tuh? Sebenarnya saya tuh nggak mau bilang orangnya sih. Nanti di GR Pak. Nanti GR deh. Males saya, anti saya itu sama dia. Yang pasti ya satu nama itulah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ya. Raffi dan Kiki lah, Raffi keluarganya dia. Banyak bantu bro di dalam masuk ke dunia YouTube ini. Iya. Karena yang pertama kali juga untuk menyarankan saya buat adalah Raffi. Yang dapat chemistry-nya awal adalah sama dia. Jadi memang dia itu yang nge-push saya buat, karena digital akan kesananya akan lebih kayaknya sepertinya ya daripada TV sepertinya, karena orang udah mulai digital nih, dia tidak terpaut dengan jam tayang, semuanya bebas nih. Kalau pulang kapan dia nonton, mau nonton acara ini bisa. Seharusnya kita sudah mempunyai lah kerajaan kecil sekarang di platform kita sendiri. Mulai itu diajarin sama dia kontennya apa dulu, ini apa dulu, diajarin semuanya, dan alhamdulillah ketika jalan jadi pun sekarang juga malah kita saling isi ya. Im mau dong, Im gue ini ya. Sialan nih gue lagi turun nih katanya. Gue belum ya, kayak Jano ya. Karena saling isi ya. Iya dong. Kita tuh sebenarnya setiap YouTuber tuh pasti ada chemistry-nya ya. Iya. Saya pun, tapi kita tidak pernah membuat-buat istilahnya. Mau tahu satu hal nih. Yang ngebantu aku di YouTube ini Bro Raffi juga. Makanya. Tas dulu dong buat Raffi nih. Jadi luar biasa Bro Raffi kalau bantu orang tulus. Nah itu dia. Itu yang saya harus belajar dari dia. Nah terkadang juga saya belajar dari dia itu banyak sekali. Salah satu juga itu dia tidak pernah memilih-milih siapa yang akan collab sama dia. Orangnya siapa. Jadi saya tuh berkaca itu. Ketika orang pun mau bayar sama saya untuk apa saya bilang untuk collab. Nggak usah bayar, walaupun saya nggak kenal orangnya, tapi saya pilih-pilih juga ya. Saya suruh dia datang sini karena cuma satu yang saya lihat adalah Raffi. Dan juga waktu itu juga ada Just No Limit ya. Just No Limit juga banyak ngajarin saya lah untuk istilahnya. Dia waktu itu mau collab sama siapa-siapa, ditolak semua. Ada satu YouTuber yang dia yang akhirnya collab dan akhirnya tinggi gara-gara itu. Nah saya terinspirasi dari cerita itu. Saya mau jadi satu orang itu dari sekian ini. Jadi setiap orang ini sebisa saya, secapek apapun itu, yuk saya bilang. Karena buat saya berbagi itu nggak cuma di uang, tapi juga kita punya ilmu. Kalau nggak ada ilmu kita bisa dengan doa, kalau nggak ada doa dengan senyuman. Sesimpel itu. Nah aku ngelihat persamaan satu dari Bro Raffi, dari Bro Baim. Sama-sama pernah juga berada di posisi bawah juga. Banget. Akhirnya posisi bawah ini selalu mengajarkan kita bahwa satu waktu kalau ada yang datang ingin bantu, kita nggak boleh nolak karena kita pernah berada di titik itu. Itu hal yang membuat kita lebih aware lah. Betul. Lebih humble. Which is I think pemikirannya Bro Baim bagus banget. Bahwa siapapun yang ibaratnya memang benar-benar butuh bantuan atau apa ya, Bro Baim kalau lagi punya waktu kenapa enggak gitu kan? Kenapa nggak dibantu gitu kan? Terus aku ngeliat ini sering banget ngeprank si Rafathar. Jadi kita nggak pernah settingan, kejadiannya itu sebenarnya awalnya di Jepang ketika kita jalan bareng-bareng. Ya mulailah dari situ, tiba-tiba saya sebenarnya kan dari awal dari Jail ya, ketika Jail dia nggak suka, dan akhirnya jadi marah. Nah terus-terusan karena apa? Viewernya gede. Akhirnya Raffinya sendiri, nanti lo ini. Jadi emang kita berdua Jail, jadi tapi kan selalu misalkan kita isengin Rafathar, dalam tanda kutip isengin itu nggak parah ya. Istilahnya kita juga meminta maaf, cuman kan ketika orang tuh lucunya ketika gemes gitu ya, gemes ini dua orang nih gini banget gitu ya, tapi tidak ada ke arah yang negatif sama sekali. Saya berantem sama Rafathar tidak pernah membuat-buat sama sekali, sama saya kita apa adanya. Terus saya kesana, istilahnya ini nggak pernah kita buat-buat. Emang udah kayak family semua, satu keluarga semua? Sudah kayak keluarga istilah dia. Malah kadang-kadang kita mau ngajarin istilahnya apa yang baik buat kita, baik juga buat dia lah. Misalkan ya, seperti misalkan kita saling mengingatkan, kayak saya,
ayo dong, lu udah punya semuanya, sholat lah tinggal nih. Itu kayak istilahnya saling mengisi itu, dia juga mengisi saya dari segi layan, saya mengisi dia deh. Cuman bukan dengan istilahnya dari segi sok tahu ya, dalam kadarnya kita, karena orang kalau di push terus tuh istilahnya malah deny lah. Tapi dia, alhamdulillah ketika kita lagi kendor, dia ngingetin juga, gue udah sholat lo masa lo. Jadi istilahnya suatu pertemanan yang saya bilang bisa menjadikan ke arah positif dalam segi agama juga. Which is good. Terus gimana nih awal-awal kisahnya dengan Paula? Kalau Paula itu kita cepet ya itunya pacarannya cepat. Cuman lewat orang mengenalin, nggak dikenal-kenalin selama 2 bulan dan akhirnya saya DM dia. Akhirnya dari DM dia itu barulah kita respon-responan, akhirnya ketemu 2 bulan setelah itu nikah. Cepet banget karena iya. Dan doa saya ada di situ semua. Doa saya apa yang saya mau mengenai orang yang saya nikahin itu adalah semua di dia. Jadi saya mulai berubah ketika bukan berubah lah ya, menjadi lebih baik, berusaha menjadi lebih baik itu ketika umur 28 atau 30 gitu, saya lupa. Ayah saya lagi di ruang makan, saya cuma iseng aja kan, saya suka mencairkan suasana lah. Pak belum nikah nih Pak, gimana ya? Gitulah istilahnya, bercanda gitu. Terus Papa cuma bilang, iya Im, pokoknya baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Yang suka minum ketemu suka minum, itu aja. Dan bukan Papa yang ngomong, itu Quran yang ngomong. Kamu tinggal pilih aja mau yang mana. Kayaknya papanya Mbak Im kayak temen juga ya? Enggak tadinya kita ada gap, akhirnya jadi teman banget, jadi deket banget. Saya punya rasa hormat yang sangat tinggi ke Papa, jadi nggak pernah saya tuh kayak ngerangkul ini. Dia itu istilahnya punya gengsi yang bisa dibilang tinggi juga, dia istilah laki-laki yang punya wibawa lah. Cuman ketika saya bisa dengan sehormatnya kita sama dia ya gitu loh. Tapi nggak pernah tuh saya begini, nggak pernah, karena dia orang tua buat saya. Besoknya saya langsung berubah tuh ketika dia ngomong gitu, terserah kamu pilih yang mana. Jadi di situ saya besoknya langsung berhenti semuanya, dari soal minum segala semuanya. Kita dalam soal apapun itu lah, ganti-ganti perempuan semuanya juga kita berhenti lah ya, berhenti semuanya. Cuma terkadang ya kita balik minum lagi setahun atau nggak 2 tahun sekali, dalam tahun baru atau nggak sekarang. Pas umur berapa saya itu benar-benar istilahnya mulai udahlah umur 33 deh kalau nggak salah, udah deh gue udah gini aja deh. Kalau misalkan saya nggak dapat lagi, akankah saya minum lagi kayak dulu? Akankah saya begajulan lagi? Ketika saya nggak dapat terus tuh saya udah tahu arah saya udah bener kok. Tapi kenapa jadi begini ya? Maksudnya kok susah banget ya dapetin jodoh. Karena saya dengar ini Mbak Im ini adalah orang yang perfeksionis banget. Iya banget. Perfeksionis banget gitu. Dalam segala hal. Iya kan? Iya. Dan yang introvert Mbak Im atau Paula? Yang agak awalnya lebih lebih nggak leluasa bergaul atau Paula. Paula ya. Paula. Bukan Bro. Kalau Bro biasanya saya lebih bergaul banget malahan terus saja. Cuman kalau ada sesuatu saya suka mendem. Oke. Tipenya ya. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang stres sendiri, yang akhirnya stres itu saya balikin lagi, tergantung kembali lagi agama masing-masing ya. Kalau misalkan mereka tidak tergantung sama Allah itu kemana lagi ngadunya? Saya sampai sekarang bingung, karena saya selalu balikin ke sana sih. Ketika saya nggak dapat jodoh pun saya langsung balikin. Gila, untuk Allah untuk nemuin saya sama jodoh itu mudah banget loh. Ini bumi 7 langit semua diatur sama dia. Sedetik aja putaran matahari atau nggak bumi itu istilahnya telat aja udah istilahnya bumi kita berantakan. Ini kok gue nemuin nama jodoh gue kok susah banget ya. kayaknya ada sesuatu harus gue berubah yang mungkin belum masih nggak disukain sama dia, tapi gue harus berubah apa ya. Setiap hari saya mikir itu, setiap detik, setiap hari. Berarti Bro tipe orang yang menganalisa. Kalau ini belum perfect, ada apa yang mengembalikan ke diri kita. Nah itu perlu jadi catatan juga. Betul. Jadi kalau ada di antara penonton kita pengen sesuatu belum tercapai, jangan menyalahkan, ada orang suka menyalahkan Tuhan. Betul. Atau apa, jangan, coba balik lagi ke kehidupan kita sendiri, apa yang kurang sih, apa yang Allah masih nggak suka tapi kita masih kerjain. Nah itu bahasanya. Benar karena kita itu sekarang juga sampai sekarang gini sebenarnya Allah itu sebenarnya nutupin aib kita semuanya. Iya sebenarnya kita kalau dibuka semuanya jadi orang beringsatan kali istilahnya. Ketahuan gitu dulu, ternyata lu begitu ya jam segitu ya, ternyata lu pasti kita itu kotor banget di mata orang, cuman dia itu masih istilahnya Allah tuh masih nutupin semua. Allah mau kasih yang terbaik walaupun lama.
Betul sekali. Walaupun lama kan. Betul Tapi sekali. the best one. Terus saya begitu sampai saya nikah juga nggak jadi. Tiba-tiba papa juga bilang kalau misalkan doa itu yang detail Baim, maunya apa, mau rezeki berapa duit, mau misalkan perempuannya kayak gimana, doanya itu yang bisa dibimbing, bisa dipercaya, yang cantik banget. Saya bilang juga kenapa saya bisa dibimbing dan dipercaya. Saya mendingan orang itu agamanya biasa-biasa ya, tapi saya bisa bimbing dia menjadi luar biasa dibandingkan saya kan terlalu kita ini agamanya bagus, ini terlalu berat lah istilahnya. Dan akhirnya saya mendapatkan semua 90% apa yang saya mau. Jadi saya juga paling nggak suka dengan gadget sebenarnya, media sosial, karena itu memperkeruh keluarga itu banget. Mengambil banyak waktu ya? Bukan, kita bisa istilahnya flirting itu gampang banget. Saya itu orang yang sebenarnya tuh orang yang sangat cemburuan ya. Tapi ketika tahu Paula, melihat dia, ngobrol sama dia, ini orangnya sangat jauh dari situ. Insya Allah ya, mudah-mudahan juga. Jadi saya tidak ada kecurigaan 1% pun saya untuk ini, karena menurut saya itu paling penting, bisa dipercaya dan bisa dibimbing. Kepercayaan itu mahal. Betul. Saya suka bercanda di kantor, kepercayaan itu mahal, bukan buat orang murahan. Betul sekali. Pas. itu tajam loh. Benar. Jadi kepercayaan itu mahal, bukan buat orang murahan. Jadi kalau kita menempatkan diri sebagai orang murahan, susah dipercaya kan. Tapi kepercayaan itu emang sesuatu yang mahal. Dan setelah saya nggak jadi kawin itu, bayangin aja, saya waktu itu saya stres lagi loh. Ya Allah, mulai dari mana lagi nih, udah umur 36 37, capek bos. Kenalin lagi, capek banget, gue ini aja udah capek gitu, udah berapa tahun nih deketin gini. Tentunya cuma dengan waktu yang sangat singkat Allah pertemukan gue. Gila mending tuh. Cuma dengan istilah sebulan 2 bulan, iya, makanya semuanya jarang banget. Iya, cantik banget. Habis itu ini ada di dia semua ya. Mudah-mudahan ngedapatin Paula susah banget lagi. Ngedapatin Paula susah nggak? Kan biasanya seorang model menempatkan dirinya spesial. Terus ibaratnya kalau Baim, mungkin dengan image Baim itu kan aktor cowok lah yang apalagi di googling saya waktu itu, di googling nama cewek semua bos. Makanya waduh, gue bilang ngeyakinin ini gimana? Ngeyakinin nanti boleh abis ini tanya Paula. Itu zamanin Paula itu kok keren banget tuh. Makanya tapi ngeyakinin gimana? Kan ibaratnya gini, artis itu identik dengan dunia malam lah, perempuan lah, minum lah, kayak gitu-gitu, ya kan? Betul. Jadi kalau kayak gitu tuh benar-benar istilahnya tidak ada jawaban sama sekali ya, dan 2 bulan waktu yang sangat singkat untuk saya mendapatkan apa yang saya mau. Tapi itu kenyataannya tiba-tiba semua tuh kayak dimudahkan semuanya, sampai kakak saya bilang, lu gue tahu lu mau nikah ya, tapi jangan pernah lu nge-push keluarganya untuk terima ini. Istilahnya lu mau cepet nikah, flow aja jangan ngagetin keluarganya. Jadi ada satu momen gue ketemu keluarga pertama kalinya waktu itu ada di rumahnya, pas Paula ke atas udah ngobrol kalau saya kan tinggal kayak gini nih sama keluarga sama orang tuanya. Tiba-tiba dia ngomong, kalau memang sudah cocok, sudah nyaman, disegerakan. Saya bilang dimudahkan malah. Yang tadi kita pikir ngomongnya gimana, saya bilang mudahkan. Kamu tuh hebat, luar biasa itu. Yang penting ini, kita hidup itu harus penuh dengan ketulusan. Benar. Lurus aja udah. Benar. Mau cobaan apapun kita lewatin aja satu persatu. Tapi masalah pasti ada ya, saya bilang. Pasti garis bawah tuh masalah pasti ada. Dalam hidup itu tidak ada yang namanya tanpa masalah. Betul. Pasti. Hari ini kita selesaikan satu masalah, besok akan ada masalah baru. Betul. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Bro, ada ini nggak? Ada kata-kata bijak atau motivasi buat penonton kita nih? Kalau saya sih simpel aja sih ya. Jadi diri sendiri apa adanya. Terus mau kita bisa dibilang lagi di bawah atau lagi di atas, atau nggak sukses atau nggak lagi berusaha, semua itu berbalik sama Allah aja. Karena patokan nggak ada lagi selain itu sih. Saya kok nggak ada agama sih, mungkin udah nggak tahu lagi. Udah kemana-mana nggak jelas ya. Iya, itu dia. Gitu. Jadi penonton kita mungkin dan satu lagi. Apa? Berusaha selalu jadi orang jujur. Ya. Itu paling penting. Kita belajar dari Bro Baim ini bagaimana Bro Baim sangat jujur. Amin ya Allah. Terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, bahkan terhadap orang-orang yang
ada interaksinya dengan Bro Baim. Dan juga jujur sama posisi kita, jangan selalu ngelebihin. Kita posisi di sini jangan kayak kita pakai yang sesuatu hal yang mahal yang malah jadi ngeberatin. Nah itu kadang-kadang dilakuin sama orang ya. Dia menseratakan diri dia itu lebih, padahal kemampuannya segini. Nah itu malah ngeberatin. Kalau saya nggak pernah. Betul, itu dijaga aja. Iya, artinya be yourself. Iya benar itu. Iya, kita udah bisa lihat lah Bro Baim ini adalah salah satu YouTubers tertinggi di Indonesia lah. Amin. Mungkin kita bisa lihat dari mana bisa menjadi tertinggi dari yang dari waktu yang sangat singkat ya, belum 2 tahun. Satu, kedua dari sempat keterpurukan yang luar biasa, tiba-tiba diberikan kemudahan segitu. Ini kemudahan datang dari kejujuran tentunya kan, gitu. Nah mungkin untuk penutup saya akan sampaikan satu hal bahwa Allah itu hanya menguji orang-orang yang hebat. Berarti amin. Saya melihat Baim ini adalah orang yang hebat. Amin. Emang dikasih susah dulu, ibaratnya digoreng dulu, ya kan, dibikin kuat dulu mentalnya, jadi baja, baru dikasih yang sesuatu yang indah. Jadi Bro Baim ini adalah termasuk salah satu dari orang-orang yang hebat. Oh, ini aja rendah diri nih. Orang hebat ini. Jadi kita punya moto satu, ya kan, if they can do it, you can do it. Kalau Bro Baim bisa, kalian juga bisa. Jadi di akhir penghujung acara ini jangan lupa subscribe. Subscribe, komen sama like. Ini. Hebat nih memotivasi orang untuk menjadi lebih baik. Amin. Mudah-mudahan kita belajar lah ini. Kita ambil pembelajaran dari sini. Kalian bisa ngambil banyak poin-poin tadi dari Bro Baim untuk dijadikan panutan dan patokan hidup ke depannya untuk jadi sukses. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, Bro. Thank you so much, Bro. Bismillah, Bos. Mudah-mudahan sehat lagi. Sukses. Sukses. Amin.